Terima kasih saudara, Anda masih bersama Liputan 6 Daerah Jawa Timur. Saudara, Gunung Semeru kembali mengalami letusan erupsi dengan tinggi kolom abu setinggi 800-an meter di atas puncak kawah. Sejumlah wilayah di lereng gunung juga sempat diguyur hujan abu pada Kamis siang. Sementara itu, puluhan korban banjir lahar hingga saat ini tak kunjung mendapatkan bantuan rehabilitasi. Letusan erupsi Gunung Semeru kembali terjadi pada Kamis pagi dengan ketinggian kolom abu mencapai 800 meter di atas puncak kawah. Meski tidak berdampak langsung, namun abu vulkanik yang terbawa arah angin dilaporkan mengguyur Kecamatan Candipuro dan Kecamatan Pasru Jambe Lumajang. Data seismograf petugas Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG tercatat amplitudo getaran gempa mencapai 23 mm. Selama 6 jam terakhir, gunung tertinggi di Pulau Jawa ini mengalami 29 kali gempa letusan, 5 kali gempa hembusan dan 5 kali gempa tektonik jauh. Warga diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terutama dari potensi ancaman hujan abu. Kita sesuai dan mematuhi rekomendasi dari PVMBG. Aktivitas sekarang ini masih tergolong wajar, normal di situasi level 3 siaga seperti ini. Yang penting masyarakat kalau ada sebaran hujan abu vulkanik bisa mengamankan dirinya sendiri terkait dengan memakai masker, kemudian sementara tidak jalan keluar rumah memakai kendaraan tanpa memakai masker, tanpa memakai helm dan lain sebagainya. Sementara itu 7 rumah warga yang terdampak banjir lahar 1 bulan lalu hingga saat ini tak kunjung mendapatkan bantuan rehab. Warga pun terpaksa menempati rumah mereka meski dalam kondisi rusak. Kondisi rumahnya gimana, Pak? Parah. Rusak ya? Ya. Ini dindingnya dikasih bambu ya, Pak? Iya, kering, gesek. Ini tetap ditempati ya, Pak? Iya, tempatnya. Pak, kondisi rumah warga di sini yang seperti rumah Bapak berapa jumlahnya, Pak? 7. Yang parah 4. Yang parah. Pak, kalau warga di sini punya sertifikat enggak, Pak? Punya. Punya. Selama ini bantuan dari pemerintah apa, Pak? Enggak ada, Mas. Ini harapannya apa, Pak? Ya harapannya enggak dibantu ya aja gini, Mas. Tak gini. Ya, Pak. Isi rumah waktu banjir malam Jumat manis itu langsung ambrol bolong, tidak bisa ditempati, kamar, lemari jatuh ke bawah. Berarti selama ini tinggal di mana, Pak? Selama ini langsung kontrak, tidak berani tinggal. Hingga saat ini status Gunung Semeru masih bertahan di level 3 siaga. Warga dilarang melakukan aktivitas di radius 5 km dari puncak dan 13 km di sepanjang aliran Sungai Besuk Kobokan karena berpotensi terpapar awan panas. Nur Salim melaporkan dari Lumajang. Saudara, sebuah mobil mewah menabrak tiang penerangan jalan dan akhirnya masuk parit di Tuban. Kecelakaan tunggal itu disebabkan ban mobil tiba-tiba pecah. Akibatnya korban terjepit kabin yang ringsek dan menderita luka. Kecelakaan tunggal melibatkan mobil mewah bernopol S1239HB terjadi di Jalan Raya Merak-Urak Jenuh, tepatnya Desa Sambong Gede, Kabupaten Tuban, Rabu siang. Pengemudi mobil Rumiyanto berusia 53 tahun sempat terjebak dalam kabin mobil yang ringsek. Namun korban berhasil keluar meski menderita luka. Kecelakaan bermula saat mobil mewah yang dikemudikan korban melaju kencang menuju arah Kecamatan Jenuh. Ketika melintasi jalan rusak dan bergelombang, ban tiba-tiba pecah, sehingga mobil oleng tak terkendali. Mobil bahkan menabrak tiang penerangan jalan hingga roboh dan akhirnya masuk ke parit. Sebelum kecelakaan ini perjalanan dari mana mau kemana, Pak? Dari Nambangan mau ke Rumah Jenuh. Nah, itu perjalanan untuk apa, Pak? Ya mau pulang, Mas. Mau pulang? Iya. Terus itu awal kecelakaannya gimana, Pak? Ya awal kecelakaannya ya kurang tahu, kurang paham, kurang jelas. Masalahnya kan banyak meletus. Ban meletus ya? Terus nabrak tiang itu ya? Ya oling. Begitu ban meletus kan oling, nabrak tiang listrik. Tiang listrik gitu. Terus
nyebur lah gampangannya jenenge uling kan ono apa? Mobil rencananya akan dievakuasi dengan mobil derek. Sapari Ranujaya melaporkan dari Tuban. Saudara, menjelang Idul Adha, penyedia jasa asah pisau di Kampung Kedurus Gang Belimbing, Surabaya kebanjiran pesanan. Jika pada hari biasa hanya 10 pesanan, menjelang Idul Adha ini pesanannya meningkat 3 kali lipat dalam sehari. Menjelang Idul Adha, penyedia jasa asah pisau di Kampung Kedurus Gang Belimbing, Surabaya kebanjiran pesanan. Jika pada hari biasa hanya 10 pesanan, menjelang Idul Adha ini pesanannya meningkat 3 kali lipat dalam sehari. Sebagian besar para pengguna jasanya merupakan takmir masjid yang akan melaksanakan penyembelihan hewan kurban. Jenis pisau yang diasah biasanya adalah pisau sembelih, pisau kecil untuk mengikis kulit hewan kurban, serta kapak untuk memotong tulang. Agar pisau cepat tajam, ada tahapan penggunaan media asah. Pertama, menggunakan besi gerinda, batu gunung, hingga finishing menggunakan batu kali yang halus. Penyedia asah pisau Ahmad Rofi'i mengatakan, tarif mengasah pisau ditentukan oleh tingkat kerumitan, panjang pendeknya bilah, hingga tebal tipisnya bahan pisau. Tarifnya bervariasi mulai dari Rp15.000 hingga Rp50.000 per bilahnya. Cara mengukur tajam atau enggak gimana Pak? Di kertas atau ya kalau saya media kertas enggak pernah. Kalau media rambut gini-gini itu ya. Kalau ini udah ditaruh itu udah putus ya udah tajam. Satu hari bisa sampai berapa pisau yang biasa Pak pesanannya? Kalau tiap harinya sih ada 10 ya? harinya. Setiap hari ya? Kalau yang sekarang ya agak banyak. Lagi apa ini Mas? Ini mau ngasah pisau buat kurban. Kenapa Mas ngasah di Pak ini? Oh, ini udah langganan, udah lama ya. Bagus kalau ngasah di sini. Kalau sendiri kan nggak bisa. Jadi puas ya dengan hasilnya? Ya, puas, bagus. Hasilnya bagus. Untuk apa nanti? Untuk ini kurban. Ya. Hingga pelaksanaan Hari Idul Adha, Ahmad Rofi'i biasanya mendapatkan keuntungan hingga Rp1.500.000. Rahmat Hidayat melaporkan dari Surabaya. Saudara, menyiapkan masa pensiun, seorang anggota TNI Babinsa Desa Mentoso, Koramil Jenu, Tuban, merintis usaha pembuatan arang dari limbah batok kelapa. Selain bisa menambah pundi-pundi rupiah bagi keluarga, bisnis arang batok kelapa juga melibatkan warga sekitar, sehingga bisa meningkatkan perekonomian warga sekitar. Seperti inilah aktivitas sehari-hari Pelda Sunardi, Babinsa Desa Mentoso, Koramil Jenu, Kecamatan Jenu. Di sela-sela kesibukannya melayani, mengayomi dan mengabdi di masyarakat, pria berusia 53 tahun ini membuka usaha produksi arang dari limbah batok kelapa. Untuk menyiapkan masa pensiunnya sekaligus mengangkat perekonomian warga karena mempekerjakan warga sekitar. Dibantu sang istri Ismawati, Pelda Sunardi belajar otodidak membuat arang dari limbah batok kelapa. Setelah berkali-kali gagal, akhirnya dirinya berhasil membuat arang limbah batok kelapa yang bagus. Usaha pembakaran arang limbah batok kelapa ini sudah ditekuninya 4 tahun terakhir. 1 kilogram arang batok kelapa dijual Rp10.000. Sekali produksi menghasilkan 4 hingga 5 kuintal. Dalam 1 bulan, cuan jutaan rupiah kini bisa dikantongi Pelda Sunardi. Produksi arang batok, Mas. Usaha ini sudah sejak kapan, Pak? Sudah mulai 4 tahun yang lalu. Pak, yang melatar belakangi Bapak usaha ini apa, Pak? Pertama, untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Yang kedua, untuk ini Mas, saya kan sudah mau pensiun. Bulan 12 besok saya pensiun, jadi saya untuk persiapan saya pensiun kegiatan ini, mempersiapkan diri untuk persiapan pensiun biar ada kegiatan tidak jenuh di rumah gitu. Di sela-sela tugas saya, Mas. Di sela-sela pada waktu saya ada waktu longgar, libur, ya saya ke sini lihat, tapi kalau waktu
itu dinas, ya kan ada pekerja di sini. Jadi saya tinggal mengendalikan gitu aja, Mas. Arang limbah batok kelapa dijual ke pasar tradisional di wilayah Tuban, Lamongan, hingga Gresik. Sapari Ranuwijaya melaporkan dari Tuban. Ya, saudara, informasi tadi sekaligus menjadi akhir perjumpaan kita dalam liputan 6 daerah Jawa Timur kali ini. Atas nama seluruh kru yang bertugas, saya Ima dari Sasmita mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beraktivitas dan salam SCTV.